Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ini saya nggak sempat bikin slide-nya. Saya mau bikin slide, nggak sempat. Ya baru, ya nggak sulit ketemu waktunya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini jadi kaidah tafsir ada dua. Ini kan, ini kaidah tafsir. Taki pernah baca nggak? No. Kaidah tafsir, ini kaidah tafsir. Nah ini, oh ini terjemah, ya, ini terjemah dari pengarangnya namanya yang judulnya Qawaidut Tafsir, ya, Qawaidut Tafsir. Penulisnya adalah Syekh Khalid Usman As-Sabat. Kalau nggak salah ini disertasi. Ya, Khalid Usman As-Sabat, bagus ya, disertasinya tuh bikin kaidah tafsir gitu. Dr. Khalid Usman As-Sabat, ya. Tapi matan doang dia, ya, matannya doang kaidah tafsirnya itu bikin semua, ya, matannya doang. Gelas kalau kurang ambil di samping, diraktif. Ya, matanya. Terus karena ini bagus ya kaidah tafsir, akhirnya dibikin proyek penerjemahan dan penjelasan gitu. Oleh ya sebenarnya Pak Kores juga gitu. Pusat Studi Al-Quran juga itu kan, Pak Kores juga kan ujung-ujungnya. Nah, cuma mungkin pimpinan timnya ditaruh di depan Prof. Dr. Salman Harun. Ini pembimbing saya dulu waktu disertasinya. Pembimbingnya dia lupa, sepuh orangnya. Guru besar tafsir, Profesor Dr. Salman Harun dan kawan-kawan, jadi nggak sendiri. Nah, ini matannya, ini matannya nih kaidah. Nah ini kaidah. Biasa dalam bahasa Arab kata kerja diubah pengaitannya bila maksud sudah dimaklumi. Penjelasan, ya. Ini penjelasannya beliau yang susun dan kawan-kawan. Entah kenapa kayaknya Pak Kores itu gak puas. Nah, ini dia gak puas, beliau nulis sendiri ini. Jadi ini one man show ini. Sendirian nulisnya. Karena waktu itu saya masih di pendidikan kader mufasir, jadi waktu itu Pak Kores sendiri yang bilang bahwa kaidah tafsir ini setelah dibaca-baca kayaknya mungkin greget gitu ya, ada yang kurang kayaknya gitu. Nah akhirnya nulis sendiri, jadilah ini sendirian Pak Kores nulis ya kaidah tafsir. Makanya ini terjemah, tapi ini asli punya ulama Indonesia. Kalau ini terjemah, tapi susunannya dan penjelasannya ya guru besar kita ini ya contoh-contohnya ya Prof. Salman Harun dan kawan-kawan ya. Nah, jadi nanti baca ini kalau waktunya kosong di kampus ya, kita cuma pengantarnya aja di sini ya, nggak mungkin bisa semuanya tuh. Nah Pak Kores juga udah tua, udah sepuh, khawatir nggak lama lagi gitu. Jadi ya kalau santri atau mahasiswa PTIK atau mahasiswa IAT nggak ketemu pucuk mufasir kok kayak makan bakso tapi nggak ada yang asli gitu. Kayak makan padang tapi bikinan orang Jawa gitu. Gitu ya. Iya, kayak makan makanan padang tapi bikinan orang Jawa. Itu ya, terima kasih. Ya, gitu. Bismillah.
Jadi kalau ada waktu ketemu ya ketemu. Nah, kaidah tafsir itu bukunya itu sangat jarang loh, kaidah tafsir itu sangat jarang. Buku khusus yang paling pertama kaidah tafsir itu yang nulis itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Ya. Usul tafsir, muqaddimah fi usul tafsir. Muqaddimah fi usul tafsir Ibnu Taimiyah. Tahu ya, ininya terjemahnya ada apa nggak, saya nggak tahu. Saya punyanya yang bahasa Arab. Muqaddimah fi usul tafsir. Itu Syekh Ibnu Taimiyah. Julukannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan itu buku yang khusus berdiri sendiri tentang kaidah tafsir gitu ya. Isinya beda-beda, judulnya tetap kaidah tafsir. Isinya nggak kayak gini, beda. Terus ya Ibnu Taimiyah itu kan ulama abad ke-8 ya. Wafatnya tuh abad ke-8 ya, tahun 700 sekian ya. 760-an kalau nggak salah wafatnya Ibnu Taimiyah itu Syekh. Nah terus di abad ke-8 juga ada, saya lupa namanya, Al-Fajiji kalau nggak salah itu, abad ke-8 juga, itu nulis khusus kaidah tafsir itu. Nah, yang lain itu ya kita bilang ya, boleh dibilang tuh nggak ada, kecuali kaidah tafsir yang dicampur dengan ulumul Quran. Jadi buku ulumul Quran di dalamnya diselipin kaidah tafsir. Nah itu ada, yaitu apa? Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Syekh Burhanuddin Az-Zarkashi. Terus Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada, cuman itu kan buku besar, ensiklopedia Ulumul Quran, di dalamnya diselipin kaidah tafsir. Itu abad ke-8, abad ke-9. Setelah itu mandek, nggak ada. Ya nggak tahu ya, mungkin setelah ditulis Al-Itqan dan Al-Burhan kayaknya itu terlalu besar untuk disaingin gitu ya, terlalu raksasa gitu untuk disaingin gitu, ensiklopedia itu. Sehingga kitab-kitab setelah Al-Burhan dan Al-Itqan nyaris pasti ngerujuk ke Al-Burhan dan Al-Itqan. Termasuk kalau kita belajar ulumul Quran di kampus, yang paling populer adalah Manahul Qattan. Sebenarnya beberapa orang kritik gitu ya, Syekh Manahul Qattan ini bukan takhusus di Quran, studi Islam, cuman untuk Quran sendiri gitu ya. Ya walaupun begitu beliau alim karena tulisannya enak gitu, lengkap, terus ya komprehensif, lengkap, dan simple gitu ya. Itu Syekh Manahul Qattan yang populer. Kalau yang lain-lain kenapa nggak terpilih ya, boleh jadi karena tidak sistematis, sekomprehensif Mabahis fi Ulumil Quran karya Syekh Manahul Qattan ya. Namanya di kuliah itu kan butuh yang menyeluruh, yang simple, yang sistematis. Nah, kayak gini nih sebenarnya nih nggak sistematis beliau nulis, ya memang bukan ya, tapi tetap ini ya bukan buku yang apa ya, bukan buku yang diselesaikan dalam satu semester di kuliah-kuliah kita kayak gini. Ya. Oke, jadi ngalami kemandekan sampai keluar ini kaidah-kaidah tafsir. Makanya ini monumental karyanya Khalid As-Sabit ya, Khalid Usman As-Sabit, ahli bahasa beliau. Ya, Syekh Khalid Usman As-Sabit. Masih ada. Kayaknya masih ada. Gua belum dengar kabar terakhir ini. Kayaknya masih ada. Ya, nah terus ini ada tafsir Al-Quraisy.
ya. Jadi ini jarang lah. Jadi Indonesia bersyukur punya Mapores, karena siapa yang punya kaidah tafsir khusus sebagai satu buku, gitu ya. Nah sebenarnya kaidah tafsir itu sebenarnya ya menyebar di berbagai ilmu kan, menyebar di berbagai ilmu. Dia ada di usul fikih, dia ada di ilmu bahasa, ya, dia nyebar ya, di ilmu nahwu, di ilmu balaghah, di ilmu sharaf, ya. Nah itu nanti diadopsi oleh kaidah tafsir. Jadi kaidah tafsir itu bersumber dari berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik itu ilmu bahasa Arab, gramatika bahasa Arab, nahwu, sharaf, ya balaghah yang ma'ani, badi dan bayan. Kemudian juga usul fikih, ya. Nah, itu sumber-sumber dari kaidah tafsir. Jadi kalau misalnya nanti loh kok ini sama dengan kaidah tafsir di usul fikih, ya memang itu juga sebenarnya. Nah, cuma kan kalau nggak dibikin khusus sebagai buku kaidah tafsir, itu kita nggak kerepotan kan. Nah, itu nyebar di mana-mana. Sebenarnya kalau orang tuh bacaannya banyak, dia menguasai qawaidul usul, kaidah-kaidah usul fikih, terus dia menguasai juga rumus-rumus bahasa Arab. Sebenarnya kayak gini tuh ya tinggal ini pengayaan ya. Kalau dia baca begini tuh jadi pengayaan gitu. Dia udah punya minimal 60% informasinya. Jadi tinggal tinggal iyanya doang udah. Gitu. Kalau dia udah menguasai gramatika bahasa Arab sama kaidah-kaidah usul. Kalau kaidah usul fikih itu kita al-Wajiz. Ya, kaidah usul fikih itu Ar-Risalah Imam Syafi'i. Oh. Ar-Risalah. Ya, Ar-Risalah itu kaidah usul fikih yang paling paten itu. Ya. Ya setelah itu ya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Ya. Yang kemarin kita baca bukunya itu. Apa tuh? Maqasidul Quran, Maqasidul Kitab Al-Aziz. Itu beliau. Imam Ghazali juga ada. Al-Muwafaqat judulnya, ya, Al-Muwafaqat. Nah itu. Nah, jadi ini jarang ya. Dan memang ini jadi kajian yang nggak begitu populer. Kenapa nggak populer? Karena memang ini nggak bisa dari nol, agak sulit untuk dari nol ya. Mungkin bisa aja tapi nggak maksimal hasilnya. Artinya orang yang belajar kaidah tafsir itu memang dia harus sudah punya background bahasa Arab dan hafalan Quran. Sulit kan kalau contohnya ini, apalagi belum ya. Baca dengar ayat aja dia nggak pernah. Kalau kita kasih contoh kan sulit ya. Kita harus kasih contoh yang pernah kita tahu kan. Coba deh. Misalnya saya tanya Zaki, enakan lasanya atau spaghetti? Spaghetti yang mesti Enakan lasanya atau spaghetti? rasanya. Udah nyoba. Kita sulit untuk ngasih contoh kalau orang nggak tahu kan. Ya. Sulit gitu, membayangin itu kayak apa gitu. Bagusan Jepang apa Korea ya? Bagusan Jepang apa Korea? Bagusan Bogor kan? Puncak macet 9 kilo. Orang mau healing mau frustasi. Ada sih. Ngapain ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Apa itu kaidah? Kaidah itu adalah hukmun aghlabi. Kaidah atau rumus ya. Kaidah atau rumus. Hukmun aghlabi. Hukmun aghlabi itu artinya rumus yang dibuat karena kebanyakan seperti itu. Ya. Habis makan ngantuk. Itu hukum aghlabi itu. Kebanyakan habis makan Ngantuk. ada nggak yang nggak ngantuk habis makan? Ya. Ada. Tapi kebanyakan Ngantuk. ngantuk. Maka rumusnya habis makan ngantuk, kaidahnya tuh. Jangan makan karena habis makan ngantuk. Rumusnya itu. Tetapi selalu ada exception atau istithna, pengecualian. Nggak semua juga, tapi kebanyakan ya. Kebanyakan ngantuk. Udah, itu. Ya. Nah. Tuh. Hukmun qadiyatun kulliyah. Qadiyah kulliyah. Rumusan yang bersifat kulli. Ini biar gampang aja memahaminya. Rumusan yang bersifat kulli. Kebanyakan begitu. Kebanyakan seperti itu. Walaupun nanti ada satu dua yang tidak, tapi kebanyakan seperti itu. Itu kaidah atau rumus. Nah, yang nanti ternyata tidak masuk kaidah. Habis makan ngantuk, ternyata ada yang nggak ngantuk, satu dua orang. Nah, satu dua orang yang nggak ngantuk ini nanti disebut dengan syadz. Dalam ilmu berat ada syadz nggak? Tapi ada. Apa itu syadz? Yang qiraatnya tuh nggak diterima lagi gitu. Maksudnya nggak diterima, nggak bisa dipakai dalam sholat misalnya. Yang nggak sesuai rumus. Syadz itu bukan yang salah, yang nggak sesuai rumus. Misalnya qiraat, ya, sanadnya nyampe, Iya. kan gitu, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, sanadnya nyampe, kemudian sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, tapi kemudian mutawatir ya, mutawatir sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan sanadnya nyampe. Nah, dia nggak mutawatir, dia diriwayatkan oleh satu orang, gitu ya, atau dua orang, tidak nyampe ke derajat mutawatir, nggak terkenal, nggak populer, orang jarang tahu itu, tapi sanadnya nyampe, dia syadz dia. Bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga salah, gitu ya. Dia harus mutawatir ya qiraat itu. Nah, atau nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tapi sanadnya nyampe, dia juga jadi syadz. Jadi syadz itu tidak bisa diartikan dia salah, nggak bisa. Dia hanya berbeda, asing, menyimpang dengan yang umum. Itu namanya syadz. Nah, dia menyimpang dengan kaidah, dengan qadiyah kulliyah. Dia menyimpang dengan hukmun aghlabi, dengan kebanyakan, gitu ya. Enggak. Mahasiswa yang rajin baca itu syadz itu. Dikit mahasiswa rajin baca loh. Ya. Hukmun aghlabinya mahasiswa itu jarang baca. Kuliah sih sering, baca mah enggak. Tahu-tahu lulus aja. Nah, itu ya, oke, itu namanya kaidah. Oke. Nah, seringkali diartiin menyimpang. Seringkali diartiin salah gitu ya. Kalau dia enggak menyimpang itu bukan salah, artinya dia tidak mengikuti sebagian dari aturan kaidah, menyimpang. Oke. Contohnya, nah ini ya.
Ini kalau pakai contoh Quran, nah itu kita harus nggak boleh asing dengan ayat Al-Quran tersebut. Kalau nggak asing, insya Allah bisa kita paham. Misalnya muannas ya, muannas. Muannas itu setelahnya harus muannas lagi gitu. Sifat. Misalnya objeknya tuh atau subjeknya muannas, maka sifatnya harus ngikutin muannas ya. Misalnya ruangan itu yang misalnya aula, qo'atun gitu ya. Qo'atun, tunnya itu kan muannas, feminim ya. Tun, qo'atun, qo'ah, aula. Qo'atun. Kalau aula besar berarti qo'atun wasi'atun. Tun. Gitu ya. Gampang itu ya, tadi ya. Oke. Qo'atun aula, wasi'atun luas. Nggak bisa kita bilang qo'atun wasi'un, nggak boleh. Walaupun orang paham tuh, kita ngomong gitu orang-orang paham. Cuman itu menyelisih kaidah bahasa. Ada orang paham, ya, orang paham. Nah, kalau kita bilang faslun wasi'un, kelas yang luas, faslun wasi'un, muzakkar. Ya, qo'atun wasi'atun. Ya, oke, baik. Sekarang Al-A'raf ayat 56. Nah, ada mushaf nggak di HP? Ada mushaf nggak? Ini. Al-A'raf ayat 56. Ayat 56. Ya. Artinya Ya. Enggak lah. Jangan artinya. Ayatnya. Al-Qur'an. Wala ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Oke, lihat, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. artinya itu Sebenarnya Allah itu dekat bagi orang yang berbuat muhsin. rahmat Allah itu dekat. Yang dekatnya rahmat apa Allah? Rahmat Allah. Rahmatnya apa Allah? Rahmatnya. Hah? Rahmat. Oke, rahmatnya itu muannas atau muzakkar? Hah? Rahmat Allah. Lagi? Coba lihat lagi. Muannas atau muzakkar? Hah? Muzakkar atau muannas? Muannas kan? Rahmat. Muzakkar atau muannas? Hah? Taknya? Coba lihat. Di sini sih taknis. Tatanis. Taknis di sini taknis tidak kita menggunakan. Tapi dengan kata-kata yang lain rahmah. Pakai tak makhluk. Di mana ya Allah, masya Allah. Ya, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. minal muhsinin. Ya. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Maka itu di penulisannya, di rosemnya itu pakai tak begitu karena itu sulit. Kalau pakai ya rahmat Allah itu tulisannya itu pakai tak marbuto. Tapi kalau pakai tak marbuto itu koribunnya kemana? Koribunnya itu muzakkar. Ya. Rahmat itu tulisan aslinya adalah tak marbuto, rahmatun.
Ya, itu namanya ta'u taknis, itu namanya tak muannas. Nah, inna rahmatallahi qaribun, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun. Itu yang dekat rahmatnya apa Allah itu? Kalau pakai qaribun, rahmatnya yang dekat, ya harusnya qaribatun. Iya. Jadi kemana itu qaribunnya? Nah itu syadid. Ya, itu syadid. Berarti rahmat yang dekat. Hah? Berarti rahmat. Allahnya yang dekat. Ya, yang dekat kepada hambanya bukan hanya rahmat Allah, tapi Allah yang dekat. Ya, Allah yang dekat kepada orang-orang yang muhsinin. Jadi yang dekat kepada orang muhsin itu bukan cuma rahmatnya, tetapi Allah yang dekat kepada muhsinin. Begitulah diantara penafsiran yang dibawa oleh beliau Quraisy. Ya. Nah itu syadid. Karena secara umum nggak begitu, harusnya qariban. Ya. Kemudian, oke. Waduh, astagfirullah. Bisul langsung. Sudah. Jangan itu ya diserap sama tisu, jangan langsung ya satu-satu jangan tisunya ya. Nah diserap satu-satu sampai naik kopinya. Udah biarin dia urusin aja, urusin aja. Nah itu sampai semua nyerap ke tisu, dibalik lagi tisunya, pakai yang keringnya. Nah terus sampai naik ya. Nah. Oke, udah biarin aja aku jalan. Oke, kita lanjut. Kemudian kaidah tafsir itu nggak final ya, dia terus berkembang. Jadi setelah dibuat ada 2 buku kaidah tafsir itu tidak selesai kaidah tafsir, dia terus berkembang. Ya, itulah laukanal bahru midadan li kalimati rabbil nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbil. Wasyajaru aqlaman mana fidat kalimatullah. Sab'atu Abu Hurairah. Gimana ya tadi? Sab'atu Abu Hurairah. Mana fidat kalimatul rabbi. Mana fidat kalimatullah. Gimana ayatnya? Seandainya 7 lautan, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu ba'dihi sab'atu abhurin mana nafidat kalimatullah. Seandainya ranting-ranting pohon itu dijadikan Pena. dan habis 7 lautan diisi ulang, direfil lautan dengan 7 lautan lagi, nggak selesai. Apa itu? Ya nggak selesai Kalimat. Jadi kaidah tafsir itu nggak berhenti, ya dia terus berkembang. Orang melihat Quran, oh ada lagi nih kaidah baru, oh ada lagi nih kaidah baru, gitu ya. Nah, hakikat kaidah tafsir. Hakikat kaidah tafsir. Kalau ada yang mau nanti di tengah-tengah penjelasan logikanya, tanya aja.
hakikat kaidah tafsirnya. Jadi hakikat kaidah tafsir adalah rumus untuk membantu mufasir memahami makna Al-Quran. Rumus untuk membantu seorang mufasir memahami makna Al-Quran. Tadi ya, misalnya tadi kan kaidah bahasa tuh, muannas, itu kan muzakkar. Jadi ketika ditanya itu kembalinya kemana, ya secara kaidah itu harusnya ke muannas yang sebelumnya, ke kata benda muannas yang sebelumnya. Sifat itu kembali ke kata benda muannas yang sebelumnya, ya. Tetapi ternyata tadi tidak ya, ada pengecualian. Tapi secara umum itu pasti begitu secara umum. Nanti kan ada namanya muannas majazi, oke? Itu muannas majazi itu. Coba misalnya begini, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya Rabb. Anisa Ustaz. Nah, ya Anisa. Ya ayuhan nasu taqur. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Lagi baca ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nafsin wahidah, cari ayatnya itu. Wa khalaqa minha zawjaha. Cari artinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu cari terjemahin. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya, ketemu nggak? Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian, gitu ya, yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidahnya mana? Nafas. Berarti nafas muannas kan? Ya kan? Oke, artiin sampai situ. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Muannas sama muzakkar? Jiwa yang satu itu. Nafsun wahidah muannas sama muzakkar? Muannas. Muzakkar. Artinya apa? Adam. Artinya apa? Diri yang satu. Adam. Muannas sama muzakkar di situ? Muannas sama muzakkar tadi? Nafsi. Wahidah kemana bukan? Kemana kembalinya wahidah? Nafs. Ya ke nafas lah. Mana lagi? Dari jiwa yang satu, dari diri yang satu. Berarti jiwa yang satu itu muannas. Berarti bukan Nabi Adam. Wa khalaqa minha, dan diciptakan darinya hanya kemana hanya? Wahidah. Min nafsi wahidah. Hah? Min hanya kemana hanya? Nafsi wahidah. Iya. Ditegaskan nafsun itu muannas karena ada wahidah, ditambahin lagi minha yang memang itu muannas. Berarti bukan laki-laki. Wa khalaqa minha, diciptakan darinya zaujaha, zaujun laki-laki atau perempuan? Muannas muzakkar? Muzakkar. Zaujun? Iya, muzakkar muannas. Muzakkar maskulin. Iya. Tambahin lagi untuk membuktikan itu nafsun wahidah itu muannas, zaujaha. Zaujaha. Wahidah minha zaujaha. Berarti memang nafas itu yang menjadi asal mula penciptaan, dia memang muannas. Itu kalau diartiin, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu, seorang perempuan. Dari perempuan itu diciptakan laki-laki pasangan. Siti Hawa pertama. Ayo. Pusing kita kan.
Gimana? Gimana? Lihat nih. Ya? Ya. Gimana tadi? Itulah kalau nggak baca kaidah tafsir. Itu namanya muannas majazi, bukan muannas hakiki. Itu muannas majazi, ya. Nah, itu syad, itu termasuk itu. Ya, yang salah bukan Qurannya, yang salah kaidahnya. Kaidahnya belum bisa ngambil rumus dari situ. Karena kaidah itu berasal dari Quran, bukan Quran berasal dari kaidah. Quran itu bahasa Arab, cuman bahasa Arab yang dipakai versi langit, bukan versi manusia. Nah, jadi kalau orientalis itu mentoknya tuh Quran itu bahasa Arab sebagaimana bahasa manusia. Jadi kalau orang yang beriman itu Quran itu bahasa Arab dari langit, bukan yang dipakai manusia. Berbeda dia. Ya. Nah itu syad itu. Nah, mau nggak mau tuh artinya tuh harus Nabi Adam dulu. Tapi kok kenapa disebutnya nafsun wahidah? Kenapa nggak zaujatah? Kenapa nggak zaujatah? Kenapa disebutnya zaujah? Ya, ya. Oke. Nah, itu juga adalah kaidah kebahasaan, ya. Kaidah yang berasal dari gramatika bahasa. Ya. Jadi kalau ada ayat Quran, kemudian ada kaidah bahasa Arab yang tidak sesuai dengan ayat Quran gitu, berarti yang ngalah bahasa Arabnya, Bukan Allah lagi, munduk. Kaidah itu berasal dari Quran. Ya. Durhaka kan ibunya itu Quran. Gitu ya? Ya. Jadi ibaratnya ibunya bilang habis makan harus duduk tegak, lalu ibunya nyender. Ya bebas lah. Bu, kenapa ibu nyender? Kan habis makan. Itu kan untuk kamu, bukan ibumu. Iya. Bebas lah. Ya. Jam 9 nggak boleh nonton TV ya. Matiin HP, matiin TV, matiin lampu, tidur. Ibunya masih main laptop jam 10. Bebas lah. Kaidah itu berlaku untukmu. Karena kamu itu berasal dari ibumu gitu. Ya. Berarti nggak bisa kita paksa kaidahnya gitu. Buat kaidah baru. Kita ini namanya muannas majazi itu namanya. Iya. Itu namanya muannas majazi. Itu syad. Itu kelompoknya tuh syad. Hanya 1-2 yang kayak begitu. Ya. Nah. Ya, tapi kaidah secara umum itu sangat membantu penafsir gitu ya. Tapi pasti nanti kalau dia tidak menguasai betul gramatika, dia akan bingung. Loh kok ini beda sendiri? Nah, dia akan menemukan yang seperti itu ya. Lagi-lagi yang salah bukan Quran ya. Karena kaidah itu berasal dari Quran, bukan sebaliknya. Nah. Kemudian juga misalnya tentang tanwin. Tanwin itu ketika dipakai di antara maknanya itu banyak, artinya kafir, banyak ketika pakai tanwin ya. Contoh misalnya lahum maghfiratun wa ajrun azim. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Ya. Lahum maghfiratun wa ajrun alimun. Tanwin kan? Tanwin itu maknanya banyak. Berarti lahum bagi mereka, ya, orang-orang yang beriman itu, maghfiratun ampunan
ampunannya disebutnya pakai tanwin, domatain, berarti ampunan yang banyak dan pahala ajrun, pahala yang banyak, gitu ya. Karena tanwin itu dilalahnya biasanya banyak maknanya, gitu ya. Nah, itu tanwin. Tapi ternyata tidak semua tanwin maknanya banyak, ya. Nah, secara kaidah biasanya tanwin itu banyak. Jadi kita kalau ngerti itu, lahum bagi mereka orang-orang yang beriman mendapat banyak ampunan dan banyak ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, atau ganjaran yang agung. Ya, dia banyak, agung, ya. Nah, itu penggunaan tanwin dalam satu kata. Ya, tapi nanti ada ayat yang bunyinya waridwanum minallahi akbar, waridwanum minallahi akbar. Ridwanun tanwin pakai domatin sama kayak tadi, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Waridwanun minallahi akbar, dan ridho Allah itu lebih besar. Di dalam ayat waridwanun minallahi akbar itu tanwin domatain, tetapi maknanya bukan banyak, sebaliknya maknanya sedikit orang yang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridwanun minallahi akbar, dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Itu maknanya sedikit itu, ya. Orang dapat ridhonya Allah walaupun sedikit itu lebih besar daripada dapat ridhonya 1.000.000 manusia. Jadi Allah tetesin ridhonya dikit, itu lebih mahal daripada 1.000.000 ridhonya manusia. Jadi makna ridwanun itu sedikit ridho Allah itu lebih penting, lebih mahal, lebih berharga daripada banyaknya ridho manusia. Nah, kalau dalam pepatah bahasa Arab itu ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu sesuatu yang mustahil dicari. Yang ini senang, yang ini gak senang. Nyenengin yang ini gak senang. Ente ikut PDI Golkar gak senang. Ente ikut Golkar PDI gak senang. Ente ikut dua-duanya gak senang. Tinggal ikut apa lagi, gitu ya. Tapi ridhonya Allah pasti dapat, walaupun sedih. Ibaratnya itu kayak gak apa lah. Misalnya orang lain gak suka, yang penting Allah suka. Yang penting Allah suka, ya. Tapi harus benar-benar versi syariat, karena banyak juga yang menggunakan itu versi dirinya. Iya. Ya. Ya. Contohnya misalnya dia gunakan itu versi dirinya, misalnya apa ya Rob, Masya Allah, mohon maaf ini, misalnya dia pakai baju gamis gitu, kayak baju gamis nutupin lampu spion motor. Itu bajunya nutupin spion motor, yang penting Allah ridho. Ini ngelakain orang masalahnya. Itu loh. Jadi silahkan Allah ridho, cuman jangan merugin orang, jangan nyusahin orang. Ngaji pakai mic, dia di masjid, bukan waktunya ngaji. Maksudnya bukan waktunya ngaji itu bukan waktunya suara masjid itu dikeluarin gitu ya. Itu gimana sih yang ngaji masih jam 3 dia udah berisik itu toanya. Yang penting Allah ridho sama yang ngaji. Masa itu berkaitan sama orang, gitu ya. Nah, jadi banyak yang melegitimasi dengan
ridho Allah Subhanahu, padahal itu keinginan diri sendiri, subjektif. Ya. Umroh 11 kali, padahal tetangganya banyak yang susah, yang penting Allah ridho katanya. Ya belum tentu. Nah, jadi ridho Allah itu versi dia, ridho Allahnya versi sendiri, ya, subjektif. Oke, ridwanullahi akbar. Nah, ini sama-sama tentang tanwin, tapi ternyata maknanya bertolak belakang. Yang satu maknanya banyak, yang satu ternyata maknanya sedikit. Dan ini sulit kecuali orang itu benar-benar peka dengan makna ayat. Sulit memang. Yang bisa mencapai ini itu memang mufasir. Kalau kita kan cuma ini aja, cuma presentasi buku doang kalau kita. Ini yang mencapai, oh ternyata tanwin di sini sedikit, yang itu banyak, bertolak belakang. Ya, ini harus peka betul orang. Oke. Lanjut. Hada, kata hada itu digunakan untuk yang dekat ya, kalau jauh itu dalika misbahun, hada maklabun, gitu ya. Nah, kita bilang itu meja, itu kan aneh, walaupun orang paham. Ini lampu, nah itu aneh. Nah, hada itu untuk menunjukkan kedekatan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kedekatan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal qur'an, ya. Kalau Al-Baqarah zalikal kitab itu. Tapi diterjemahinnya kitab ini tetap. Ya. Kitab ini itu terjemahnya, coba bener nggak? Kitab ini, hah? Dari kalau kitab. Iya. Ini kitab Al-Quran ini tidak ada Kitab Al-Quran ini tidak ada. Padahal aslinya dalika itu, gitu ya. Nah, hadza itu untuk menunjukkan kedekatan dan keagungan. Inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Jadi untuk menunjukkan kedekatan dan menunjukkan keagungan. Tetapi nah, ya, ada juga hadza yang ternyata untuk penghinaan. Contohnya di mana? Al-Furqan ayat 41. Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa. Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa. Apabila orang-orang musyrik melihat Nabi Muhammad SAW, mereka menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai bahan ejekan. Apa ngomongnya? Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah. Ini yang jadi rasul. Nah, ejekan. Mana pemain bolanya? Ini pemain bolanya tuh ngejek. Ininya tuh ngejek. Beda dengan inilah mereka. Oh, kan berarti muji kan? iya Tapi ini yang sama bermakna ejekan bertolak belakang dengan ini. Yang pertama tuh keagungan, ini yang pertama penghinaan, ini yang kedua penghinaan. Sama-sama ini padahal. Nanti kan berarti kan kaidahnya kalau dibuat kalimat hadza menunjukkan kepada pengagungan, kan begitu, kedekatan dan pengagungan. Kaidah kedua, kalimat hadza menunjukkan kepada penghinaan dan perendahan dari ejekan. Begitu kaidahnya ini kan. Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah. Mana nabi terakhir? Mana nabi terakhir? Ini nabi terakhir. Ini nabi terakhir. Tanda seru. Ini nabi terakhir.
gitu ya. Yamshuna fil aswaq yaquluna ta'am kana yaquluna ta'am wa kana yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Mereka makan, Nabi kok makan ya? Nabi kok jalan di pasar ya? Harusnya terbang dong gitu loh. Ya? Masa Nabi jalan-jalan di pasar belanja? Masa Nabi makannya sama kayak kita? Ya, harusnya Nabi itu makanan itu cahaya gitu misalnya. Ya, ekspektasi orang kepada Nabi itu tinggi gitu. Ya, mereka kan udah nunggu ya, berdasarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Mereka udah nunggu Nabi terakhir kan, udah nunggu kedatangan Nabi terakhir, disebutin ciri-cirinya begini. Ternyata yang datang tuh manusia biasa. Manusia biasa dalam artian makan, minum, ngobrol, jalan di pasar, berpakaian, ya. Mereka ekspektasinya tuh Nabi itu gimana? Turun dari langit, Terbang. nah, ya terbang mungkin bercahaya, gitu, sinarnya kemana-mana, gitu. Maka banyak orang yang cosplay sebagai the special one, gitu, merasa spesial sendiri. Ya, dia cosplay sebagai orang spesial, seakan-akan berbeda gitu, dengan yang padahal manusia biasa juga gitu. Pakai gamis kayak gini tuh terus-terusan gerak loh, kecuali kita emang orang Arab asli. Ya, jadi percayalah kalau ada orang tuh pakai gamis melulu, orang Indonesia 3 lapis. Apa iya dia tidur begitu juga? Ya enggak lah. Tapi ketika dia pakai gamis 3 lapis, kan beda sendiri kan? Seakan-akan dia beda dari kita kan? Padahal sama kan? Gitu ya? Padahal sama. Jadi jangan terlalu beda sendiri. Ekspektasi orang jadi tinggi kepada kita. Itu loh. Dan kita pegel untuk cosplay kayak begini tuh pegel. Kan enak loh, Rajo misalnya naik gunung, pakai topi. Coba kalau ceramahnya pakai udeng-udeng, tiba-tiba pakai topi, nggak pantas loh. Ceramah pakai udeng-udeng, korban 6 meter, jubah 3 lapis, gitu kan? Buat tasbih lah gitu kira-kira. Jangan digital, kalau digital kurang mistis. Kurang mistis. Ya kurang mistis. Ya. Kan beda berarti kan, jamaahnya dia pakai batik gitu kan, wah ini apa spesial nih orang nih, special one nih, orang spesial nih. Apa dia kalau mancing begitu juga? Di dapur kalau mau mandi gitu juga. Itu kalau mau mandi kan anduk di sini gitu kan. Bagaimana kalau orang yang tiba-tiba kita anggap orang spesial taruh anduk di sini, itu kan jadi nanti di sana kayak gitu ya. Ya kan? Itu sama juga kayak gitu. Memang sama, nggak beda memang. Namanya juga kostum kok. Gitu ya. Nah, maka Pak Quraisy itu nggak suka ekspektasinya itu dibuat terlalu tinggi. Boleh kalau datang pakai batik aja, tangan pendek, nggak pernah pakai peci. Jarang banget pakai peci. Coba lihat baju-bajunya dah kalau lagi acara, saya acara sihab-sihab. Biasanya kokonya biasa aja. Nggak ada istimewa, nggak ada. Nggak pernah ada orang komentarin bajunya Pak Quraisy, nggak ada. Karena nggak ada yang bisa dikomentarin emang. Nggak ada yang bisa dikomentarin. Ya. Tapi kita kan namanya kelas kita nggak nyampe ke Pak Quraisy, jadi kalau kita ceramah baju kita kuning. Ustadz kuning gitu. Ustadz kuning. Gitu ya. Kenapa? Karena ekspektasi kepada Pak Quraisy itu bukan di penampilan, tapi di ilmu.
Orang yang ya kalau orang kurang ilmu ya butuh ekspektasi lain. Kostum. Gitu ya. Butuh ekspektasi lain. Nah itu. Jadi kata orang kafir, ahadalladzi ba'atsallahu rasulan, ahadalladzi ba'atsallahu rasulan. Apakah ini yang Allah utus sebagai rasul? Kayaan kita, duitnya kebanyakan kita, gitu loh. Ya. Pasukan kita punya, dia nggak punya. Ini rasul, harusnya rasul itu kalau jalan dikawal 1000 orang. Gitu loh. Rasul itu kalau jalan dikawal 1000 orang. Tokoh-tokoh kita aja kalau datang, mikir. Rasul nggak gitu. Tokoh-tokoh kita kalau datang, yang datang itunya dulu tuh, apa? Patwalnya dulu. Pom, gitu. Oh, ini orang spesial nih, gitu kan? Oh, ya, patwalnya 2, gitu kan? Mobil Range Rover. Nah, dia belakang Hellfire, gitu kan? Wah, ini spesial nih. Enggak, dia makan sama kayak kita, percaya enggak? Enggak, spesial. Makan nasi dia, percaya enggak? Kalau ngantuk tidur dia, percaya. Ya? Ya memang ada orang-orang yang sangat terlatih gitu. Misalnya saya belajar sama Syekh Yusri Rusdi itu, kalau belajar tuh kuat banget gitu. Emang kuat gitu kalau baca kitab tuh, energinya tuh nggak habis-habis. Masya Allah, hafizul Quran. Di mobil, dalam perjalanan itu bisa khatam Quran itu Syekh Yusri itu. Dikit lah tidurnya tuh dikit, makan dikit tidur dikit. Kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Kalau beliau tidur itu dikit, makan dikit, kita dikit-dikit tidur. Ada yang begitu, ada memang sangat terlatih, sangat. Itu juga ekspektasi penampilannya enggak, karena memang bajunya begitu, memang di Soma juga begitu. Nah tapi Indonesia enggak begini baju Indonesia tuh ya, ini celana, sarung, baju Indonesia. Walaupun gamis ya gamis versi Indonesia gitu, gamis Indonesia. Ya itu ya. Jadi pakai baju-baju yang berbeda tuh bikin pegel. Nah nanti repotnya kalau kita udah bosen dengan penampilan kita, orang jadi kehilangan ekspektasi. Kehilangan orang ekspektasi. Harusnya penampilan dia begitu dong, gitu. Oh jadi biasa aja, nanti jadi gak seru jadi. Jadi orang tuh ekspektasinya kepada Nabi tadi, jalannya melayang, dibawa tanduk oleh malaikat gitu, makanan turun dari langit, sehingga orang bilang ahadalladzi ba'atsallahu rasulan penghina. Gak ada kata-kata menghinanya kan? Ya, tapi nyinyir. Ya, gak ada. Nabi miskin tadi disebut, ya, nggak disebut di sini. Tapi kata-kata ini menunjukkan penghinaan. Ini yang jadi nabi. Nah, gitu ya. Nah, itu cuma ngomongin haza doang. Jadi nanti bikin skripsi haza dalam Quran. Gitu. Bayangin loh, jadi skripsi loh haza dalam Quran. Gak ada loh yang nulis, bener nih. Ya, itu tak ya. Gak ada. Anda sarjana cuma ngomongin haza loh. Lu percaya sama saya, banyak orang bakal baca yang berjalan. Haza dalam Quran surat Al-Baqarah. Nanti Anda hitung, dalam surat Al-Baqarah ada sekian haza dengan berbagai macam makna. Ada yang bukan haza tapi artinya haza. Tadi zalika. Anda bikin tuh kaidah-kaidah ya. Qaidu haza fil Quran surat Al-Baqarah. Gitu. Ya. Tulis ya. Haza dalam Quran. Al-Baqarah, Ali Imran. Gitu ya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa gitu. Ya.
Satu surat aja udah mengek, satu surat juga kan. Berapa hazah dalam Al-Baqarah? Boleh juga tuh ya. Nanti minta pembimbingnya saya. Ustaz murid membimbingnya. Ya, azan dalam Quran. Soalnya udah ada yang pernah lulus disertasi jadi dokter. Wow, al-wow fil Quran. Wow dalam Quran, bayangin loh. Jadi dokter loh, wow dalam Quran. Wow itu hanya satu huruf hijaiyah dari 20 huruf hijaiyah yang lain. Bayangin loh. Jadi dokter loh. Belum huruf yang lain loh, bayangin. Itulah Quran. Jadi gak usah judulnya gak usah gimana udah. Hadza qaidu hadza fil Quran suratul Baqarah. Insya Allah selamat dari plagiasi. Enggak ada yang nulis. Percaya sama saya. Percaya, nggak ada yang nulis. Gak usah tebel-tebel itu Mbak. 50 halaman cukup itu. Ya. Baca Qurannya pasti, makin hafal Qurannya, makin mengerti. Wah, Anda kemana-mana ceramah ngomongin hadza doang. Jadi orang ngerti. Kalau pengen tahu arti hadza dalam surat Al-Baqarah, itu pakarnya orang itu. Masya Hadza doang, bayangin loh. Nanti tambah lagi punya keajaiban hadza dalam Quran. Miracle hadza dalam Quran. Ya. Gitu. Bayangin loh hadza doang tuh maknanya luar biasa. Oke, ada kaidah yang disepakati, ada kaidah yang tidak disepakati. Ya, ada kaidah yang disepakati, ada kaidah yang tidak disepakati. Antara Kufah sama Basrah itu beda mazhab, kalau sama-sama Irak. Dan dalam ya Imam Hanafi di Irak, Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i melanglang buana, gitu ya. Mekah, Madinah, ya, terus ke Mesir juga, ya, Palestina juga, Imam Syafi'i melanglang buana. Nah, contohnya, ulama sepakat ada muhkam, ada mutasyabih. Ini populer ya istilah ini ya, istilah populer. Ada ayat muhkaman, ada ayat mutasyabih, itu populer. Tapi mereka tak sepakat mana muhkamat, mana mutasyabih. Ya, mana yang muhkamat, mana yang mutasyabih. Oke, kaidahnya begini. Kaidahnya, apabila ada dua ayat tentang tema yang sama, satu ayat muhkamat, satu ayat mutasyabihat, maka yang mutasyabih harus dibawa ke yang muhkamat, yang muhkam. Oke, saya ulang ya. Ulama sepakat kalau ada dua ayat tentang tema yang sama, yang satu, tapi yang satu mutasyabih, yang satu mutasyabih, yang satu muhkam, ya, maka yang mutasyabih ini harus dimaknai dengan makna yang muhkam. Mutasyabih harus dibawa ke makna yang muhkam. Mutasyabih harus dipahami dengan pemahaman muhkam. Itu jelas nggak itu? Jelas. Contoh, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya lah mereka melihat Tuhan. Itu kan mutasyabih. Mutasyabih apa ya? Oke, nanti kita lihat ya. Oke, jadi orang mukmin melihat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu ya.
Oke, mutasyabih apa muhkam? Itu mutasyabih atau muhkam? Oke. Ayat yang kedua. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak bisa dilihat dengan mata. Oke, ayatnya tadi ulang. Wujuhu yawma idzin ila rabbiha. Artinya orang mukmin wajahnya seri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Oke, mereka melihat apa? Oke, ayat yang kedua gimana tadi? Ayat selanjutnya. La Allah itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan oleh mereka. Berlawanan apa? Berlawanan apa? Ayat yang pertama dibilangnya orang mukmin akan melihat. Ayat yang kedua dibilang Allah tidak bisa dijangkau dengan mata. Jadi mana yang benar? Kembali ke kaidah lah. Kalau ada ayat muhkam dan mutasyabih, maka yang mutasyabih harus dikembalikan kepada yang pertanyaannya mana muhkam mana mutasyabih? Hah? Yang pertama apa tuh? Allah bisa dilihat. Bukan yang kedua, Allah nggak bisa dilihat. Kenapa jadi muhkam? Kenapa jadi muhkam? Yang kedua itu belum yang pertama. Hah? Karena yang pertama jelas. Yang kedua jelas. Yang kedua jelas. Apa yang belum jelas? Yang pertama orang mukmin melihat Allah. Yang kedua Allah nggak bisa dilihat. Gimana? Menurut saya sih yang pertama itu kayak jelas. Oke. Dari akhirat. Oke. Kedua itu kan dari dunia. Oke, ya bagus. Ya ulama di sini nggak sepakat mana mungkin mata mutasyabih, gitu ya. Apakah yang pertama atau yang kedua? Kedua, mereka sepakat muhkam mutasyabih, geser ke muhkam mutasyabihnya. Yang dipakai hukumnya hukum muhkam. Ini jadi masalah mana muhkam mana mutasyabih? Bingung. Wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Allah nanti kita melihat Allah. Oke. La tudrikuhul absar. Allah nggak bisa dilihat lagi. Wa huwa yudrikul absar. Allah lah yang menjangkau manusia. Ya. Wa huwal latiful khabir. Gimana boleh lagi? Nah, ini bukan mutasyabih itu ulama nggak sepakat yang mana. Ini dua kitabnya belum ada. Al-Muhkamat memang ada ayat-ayat ahkam sih ada. Gitu. Ya, Syekh Ali As-Sobuni punya tafsir namanya Ruwa'iul Bayan fi Tafsiril Ahkam. Ya, Ruwa'iul Bayan fi Tafsiril Ahkam. Tapi apakah selesai dengan yang disebut Syekh Sobuni itu ayat-ayat ahkam? Apakah hanya itu? Ya belum tentu. Ulama lain melihat enggak, bukan cuma ini doang ayat ahkam. Bahkan enggak sempat. Ini bukan ayat ahkam, ini mah. Nah, gitu ya. Jadi ulama sepakat kalau ada mutasyabih dan muhkam dikembalikan kepada yang muhkam, dipraktekinnya yang muhkam, dipahaminya yang muhkam. Tetapi masalahnya mereka nggak sepakat mana muhkam mana mutasyabih. Oke, gitu ya. Baik di dunia maupun di akhirat itu kan ada penjelasannya di ayat yang Al-An'am tadi ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kaidah-kaidah tafsir ini terus berjalan, gitu ya. Nggak selesai dia. Nah, sampai kapan? Dia nggak tahu sampai kapan. Dia terus berjalan. Mufasir kontemporer. Misalnya, tadi kan kejumudan tentang kaidah tafsir itu kan setelah Al-Itqan fi Ulumil Quran dan Al-Burhan fi Ulumil Quran. Abad ke-8 Hijriah. 8 Hijriah bukan 8 Masehi ya. 8 Hijriah. Sekarang berapa Hijriah? 15 Hijriah. Iya. Iya. Hah? 15. Iya, abad 15. 1401 itu 15. Ya. Abad ke-15 Hijriah. Berarti 8 abad yang lalu. Itu terjadi kejumudan tentang kaidah tafsir.
Ya. Nah, Syekh Mutawalli Asy'arawi pernah jadi Grand Syekh Azhar ya. Banyak tuh di Instagram potongan-potongan videonya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ada tafsir Syarawi itu, yang nulis itu sebenarnya bukan Syekh Syarawi. Beliau itu kan ngajar tafsir, itu murid-muridnya nulis. Nah, tulisan itulah dibukukan. Jadilah tafsir Asy-Syarawi. Ya, itu tafsir Isyari semua itu. Tafsir Isyari. Ya. Nah, meninggalnya tahun 98 ya, Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ini sebelum meninggal beliau tuh udah nyiapin baju putih dan bilang besok ada tamu hari Rabu, banyak tamu datang. Nah, terus minta disiapin baju paling baru. Itu meninggal. Ya. Dulu ada kisahnya tuh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi beliau bertanya ke masyayikh, mungkin ada semacam rapat gitu ya, ada semacam rapat, lalu beliau nanya. Pertanyaannya adalah kemana perginya air mandi yang dipakai untuk mandiin jenazahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemana air mandi yang dipakai untuk mandiin jenazahnya Nabi itu kemana perginya? Itu kan pertanyaan Mudah tersesat. kapan kita mikirinnya gitu kan. Air mandinya Nabi itu kemana? Apa iya air mandinya dibuang gitu aja? Air wudhunya aja dipakai kok. Air wudhunya Nabi itu dipakai sama sahabat-sahabat. Ini air mandi jenazah badannya Nabi yang mana di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kemana tuh perginya? Itu kan yang bisa jawab, nggak ada kitabnya. Nggak ada kitabnya, nggak ada. Gitu ya. Nah, dikasih waktu lah kira-kira. Gitu ya. Dikasih waktu lah. Kumpul lagi nih ulama-ulama ini. Nagih hutang lah Syekh Sy'arawi ini. Gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Kemana perginya air yang digunakan untuk mandiin Nabi, jenazah Nabi? Kemana itu perginya? Ada orang jawab, rupanya dia mimpi. Ya, dia mimpi. Ada orang yang bawa kindil bejana. Orang itu nampung air mandinya Nabi. Dia mimpi. Bangga dia bisa jawab. Saya jawab. Air mandinya Nabi ditampung oleh seseorang. Sahibul kindil. Sahibul kindil, pemilik bejana. Disitulah air Nabi. Apa kata Syekh Mutawalli Asy'arawi? Betul ya. Oh, ana sahibul kindil. Itu akulah yang bawa bejana itu. Jadi pertanyaannya nggak ada kitab. Rahimahullah ta'ala Syekh Mutawalli Asy'arawi yang matanya tuh nggak ngeliat di akhir-akhir itu. Nah ini sering dipakai sama Pak Quraisy. Saya tahu kaidah ini dari Pak Quraisy. Nah ini rumahnya dari Syekh Sy'arawi. Kalau Quran nyebut nama orang, peristiwa itu nggak akan terulang. Contohnya Fir'aun tenggelam, nggak akan ada manusia yang melewati laut seperti tol lalu dia tenggelam, hanya Fir'aun. Kalaupun tenggelam nggak akan timbul lagi. Yang mengalami kejadian menyeberangi laut yang dibelah hanya Fir'aun, dan namanya juga disebut, gitu ya. Nah, kemudian kezoliman yang dilakukan oleh Fir'aun dengan kaidah ini tidak akan terulang. Kenapa? Karena kezoliman itu disebut nama tokohnya siapa? Fir'aun. Kecuali kalau kita bilang Fir'aun itu bukan nama asli. Misalnya nama aslinya adalah
Ramses. Apakah Ramses nama asli juga? Iya sih. Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3, Ramses 4, Ramses semua. Hah? Apakah ada nama yang lain? Ya. Gitu. Nah, kecuali misalnya, oh enggak tuh, ada tuh pemimpin yang kayak Firaun misalnya, banyak kan belakangan ya. Fulan lebih dari Firaun. Wah, kalau ada yang lebih dari Firaun, Nabi Musa aja ngeri-ngeri sedap lawan Firaun. Berarti ada orang yang bakal lebih dari Nabi Musa gitu harusnya. Pertanyaannya siapa orang itu kan? Bagaimana mungkin ada orang yang lebih jahat dari Firaun sementara nggak ada Nabi Musa? Jangan sembarangan pakai istilah-istilah itu. Ya akhirnya ada yang bilang begitu ya, tapi beliau minta maaf akhirnya. Mohon maaf karena saya ada gitu. Ada kan? Ada. Ada. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi dia bilang pemimpin Indonesia kayak Firaun. Tapi minta maaf ya. Ya kita maaf ya. Ada ya. Ada. Oke. Jangan disebut biar terulang lagi. Kalau namanya disebut nggak terulang. Nah gitu ya. Jadi menurut Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi, kalau namanya disebut Quran tuh nggak terulang. Contohnya lagi Qarun. Nggak akan ada orang ditelan bumi dengan harta-hartanya dan mempunyai apa tuh gudang-gudang harta yang kuncinya itu dibawa oleh budak-budak yang badannya kuat-kuat. Nggak akan terjadi itu hanya terjadi oleh Qarun karena namanya disebut Qarun. Kemudian Haman disebutkan Haman, Qarun, ya siapa lagi yang disebut di Quran namanya, ya yang jelek-jelek gitu ya. Nah itu nggak akan terulang, itu hanya terjadi kepada. Tapi kalau peristiwa nggak disebut nama tokohnya, itu terulang. Makanan turun dari nggak akan terulang ya, disebut nama tokohnya Nabi itu nggak akan terulang itu. Ya. Ya. Itu diantara kaidah yang dikemukakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya, beliau baca sekian kisah-kisah. Oh, ternyata kisah-kisah ini kalau disebut nama nggak ada yang diulang ya di zaman sekarang gitu maksudnya. Sementara kisah-kisah yang tidak disebutkan namanya, nama tokohnya nggak disebut, misalnya Imro'atul Aziz, namanya nggak ada loh. Zulaiha itu tebak-tebakan aja tuh, Israiliyat itu Zulaiha, Zalikho ya, Zalikho itu nggak ada di Quran. Itu memang ada riwayatnya di Imam Ibnu Katsir. Ya cuma itu data tambahan aja, kita nggak harus percaya bahwa namanya Zalikho. Di sini Zulaiha ya. Zalikho tulisannya itu. Itu nggak disebut nama, maka bisa terulang. Imro'atul Aziz, ya, istri pejabat yang godain membantu, itu bisa terulang, ya, karena nggak disebut pakai nama. Asia disebut namanya, Imro'atul Aziz, Asia itu disebut namanya, ya. Kadang disebut namanya, kadang disebut pakai gelarnya Imro'atul Fir'aun. Ya, Daraballahu mathalan lil ladzina amanu Imro'atul Fir'aun. Ya, istri Fir'aun. Tapi disebut juga Asia. Di mana disebut Asia? Tapi di mana disebut Asia? Hah? Ada? Sudah siap? Nanti dengan lagi ya. Oke. Kemudian ini ulama-ulama kontemporer yang mengemukakan kaidah ya. Karena tadi kan disebut ada kejumudan kaidah tafsir. Oke. Ini untuk penutup yang sekarang. Kata Bintu Syadi, dulu tesis saya tentang Bintu Syadi.
Di antara kaidah Ibnu Syati, di dalam Quran tidak ada sinonim, tidak ada derivasi, tidak ada muradif. Jadi Quran itu kalau nyebut kata diterjemahin sama, sebenarnya nggak sama. Nas, bashar, insan, artinya manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum hal ata 'alal insan qul a'udzu birabbin nas. Itu kalau diterjemahin apa? Manusia semuanya. Berarti kan sinonim kan? Kata bintu Syati, ya, nama aslinya Aisyah Abdurrahman bintu Syati. Ya, Aisyah Abdurrahman bintu Syati, Profesor Dr. Aisyah Abdurrahman bintu Syati. Beliau nikah sama gurunya Profesor Dr. Amin Al-Khuldi, ahli bahasa, ahli Quran. Dua-duanya jadi guru besar Quran gitu. Ya, nggak ada sinonim kata beliau. Jadi terjemahnya itu walaupun sama, tapi itu bukan sinonim, beda. Kenapa? Kalau Quran itu ada sinonim, berarti Quran itu nggak konsisten. Di sini manusia basyar, di situ manusia anas, di sini manusia insan. Mana yang benar? Ya. Jadi ketika Quran bilang basyar, itu ada maksud tertentu. Ketika bilang anas, ada maksud tertentu. Ketika bilang al-insan, ada maksud tertentu. Nggak sama itu. Nah, itu kaidahnya Aisyah Abdurrahman bintu Syati. Nah, kemudian yang kedua, ya nanti cari sendirilah tuh perbedaan anas, insan dan bashar ya. Nah, bashar tuh kira-kira beginilah adanya. Bashar itu biologis, biologis. Maka disebut qul innama ana basyarun mithlukum. Aku tuh bashar kayak kalian. Maksudnya tuh kalian punya tangan, aku punya tangan. Kalian makan, aku juga makan. Kalian punya hidung, aku punya hidung. Aku kok bashar seperti kalian. Gak beda. Tapi dia insan yang berbeda. Ya. Insan yang berbeda. Rasul itu gak pernah bau, gak pernah aroma gak enak, gak pernah Rasul itu. Kalau kita Bau. iya. Apok gitu kalau kita. Rasul gak pernah. Manusia kok harum melulu, itu Rasul. Ya. Nah, kemudian kata Aisyah Abdurrahman bintu Syati, ketika disebut naim, kenikmatan, itu hanya kenikmatan ukhrawi kalau pakai naim. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ya. Itu adalah kenikmatan ukhrawi, bukan kenikmatan duniawi. Nah, itu kaidah-kaidah yang disampaikan oleh ulama-ulama kontemporer. Perempuan loh jadi ahli Quran. Gitu ya? Oke. Sampai sini kita cukup dulu ya. Insyaallah kita lanjut lagi. Walhamdulillahirabbil alamin.